teman-teman ternak. Oke, salam buat peternak babi semuanya. Kali ini saya akan coba menjawab lagi pertanyaan kalian ya, tanggal 7 Agustus. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba menjawabnya secara singkat. Tapi kalau pertanyaan kalian itu udah ada di beberapa video saya sebelumnya atau udah sempat saya jawab, itu akan kita lewati ya. Jadi kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, dan beberapa sudah ada kita bahas kok gitu. Jadi supaya nggak berulang-ulang kita bahas, kalian nanti dicek aja, karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang belum sempat kita bahas sebelumnya gitu. Tapi sebelumnya makasih banget buat kalian yang udah komentar di sini dan yang udah ngasih support juga buat kita, dan seneng banget bisa kenal sama kalian. Peternaknya kemarin ada yang dari Papua juga ya kan, dari Medan, dan di seluruh Indonesia. Oke. And jangan lupa di subscribe, jadi supaya kalian gak ketinggalan kalau saya ada buat video-video tentang pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar saya. Jadi jangan lupa ditekan dulu ya, sebelum ditekan dulu tombol subscribe-nya yang merah itu ya kan, sebelum kita lanjutkan ke video saya kali ini. Oke, kali ini saya coba jawab ya beberapa ya. Hari ini ada komentar dari Lois Pak Paham. Bu, untuk biaya pakan ternaknya berapa per bulan? Nah, untuk biaya pakan ternak ini itu kita nggak bisa kalkulasi ya untuk pribadi. Jadi itu tergantung harga pakan di tempat masing-masing, dan juga tergantung bahan apa yang kalian pakai. Yang kedua, campuran yang seperti apa yang kalian gunakan. Jadi itu di sini kita hanya bisa menjelaskan pakan ternak yang baik yang bisa kita gunakan itu apa sih. Karena ini Lois Pakpan memberikan kolom komentar di pakan penggemukan saya, di video pakan penggemukan untuk ternak babi. Nah, pakan penggemukan yang saya buat ini adalah memang untuk babi yang kualitas 1. Jadi pakannya itu memang yang super sekali dan yang memang menghasilkan kualitas babi bagus gitu. Nah, untuk kalian yang misalnya memang itu tidak nututi, itu kalian bisa buat campuran sendiri, dan untuk menghemat biaya pakannya atau seperti apa yang memang pasarnya untuk pasar lokal atau memang untuk sendiri atau untuk kisaran kalian bisa membuat kisaran harga yang lebih rendah gitu. Jadi disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing, dengan harga sentrat berapa, harga dedak berapa, dan juga harga jagung berapa. Dan untuk pemberian pakan babi itu juga kalian yang atur sendiri, itu sedikit banyaknya berapa. Tapi kalau untuk yang bisa saya info itu adalah untuk babi yang 100 kilo itu maksimum pakannya per sekali pakan itu adalah 1,5 kilo kalau kalian menggunakan campuran pakan penggemukan yang saya buatkan videonya. Jadi itu sekali pakan maksimum untuk babi berat 100 itu adalah 1,5 kilo per sekali pakan. Jadi kalau babinya makan 2 hari itu berarti dikali 2 itu udah maksimum. Jadi tidak lebih dari 1,5 kilo untuk sekali takaran pakan. Dan jika babinya di bawah 100 kilo berarti itu kurang dari 1,5 kilo, antara 1 kilo atau 0, sekian setengah kilo ke atas ya. Jadi disesuaikan dengan besaran babinya. Oke. Dan yang kedua masih dari Lois Pakpan juga ini, Bu, kalau bisa langsung dipraktekkan cara pemberian pakannya ke kandang mulai umur 10 hari sampai panen. Maklum baru permula. Ini tadi udah saya jelasin ya, kalau kita buat videonya dari umur 10 hari sampai panen itu terlalu panjang jedanya. Jadi tadi patokannya kalian bisa pakai itu. Bahkan ada yang bahkan kita beberapa peternak kasih makannya secara terus menerus. Jadi udah pakai tempat pakan modern, jadi babi itu mau makan kapan aja sesuai kebutuhannya, karena babi itu juga tidak akan selalu makan setiap kali kita kasih. Kalau terlalu banyak ya udah ditinggal tidur aja sama dia. Jadi tidak serakus itu, apalagi kalau babi ras. Jadi dia sudah punya takarannya sendiri, setelah memang kenyang dia akan tidur gitu. Dan selanjutnya masih Lois Pak Pahan juga, ini ada 3 komennya ya.
Saya mau tanya Bu, berapa harga pakan pre-starter dan starter per 50 kilo? Wow. Kalau ini tergantung daerah masing-masing ya, karena saya bukan penjual pakan ternak. Jadi saya nggak tahu di daerah kalian itu harga pakannya seperti apa, karena kan beda-beda. Tapi kalau nggak salah sekitar 400-an lah, 400 sekian ya. Dan untuk Made Adiasa, video-videonya mantap, sangat membantu para peternak babi. Terima kasih banget. Ya, kalau memang video saya sudah bisa membantu kalian dan bisa memberikan dampak yang positif, semoga bisa membantu kalian ya untuk mengatasi permasalahan di lapangan, oke? Dan saya mau tanya Bu, ini ada lagi dari Nengah Madra. Saya mau tanya Bu, apa fungsi atau manfaatnya pemotongan ekor anak babi? Ngah Mandara dari Karangasem, Bali. Suksema. Oke, Suksema juga beli. Beberapa kali pertanyaan ini udah sempat kita jawab dan beberapa peternak juga sempat tanya, ya kan? Fungsinya manfaat potong ekor ini, kalau babi kita di daerah Bali ya kan, itu memang tidak dipotong kalau babi betina ya. Karena itu adalah kita ada kepentingan untuk upacara adat. Jadi kalau kita untuk upacara adat kan babinya harus utuh ya, tanpa cacat gitu loh. Jadi itu hanya untuk kepentingan upacara. Tapi kalau kita untuk pemotong, apalagi kiriman untuk Jawa dan juga Jakarta, Surabaya, itu untuk ekor babi itu tidak ada manfaatnya bagi pemotong. Jadi hanya melebihkan berat bobot badan babi. Dan juga pada saat proses penggemukan, ekor babi itu juga akan memerlukan nutrisi yang diserap sebagai pertumbuhan ekor. Jadi itu kita tidak butuhkan dan itu juga akan dibuang untuk para pemotong di Jakarta. Jadi kita potong supaya tidak menghabiskan nutrisi pada saat pertumbuhan ekor. Dan kalau ekor babi untuk babi betina itu sangat penting kita potong. Kenapa? Pada saat proses lahiran ekornya itu kan panjang ya. Jadi kalau kita bantu, kita mau merogoh anaknya itu ke dalam, itu ekornya bakal kibas-kibas, dan buat kita yang membantu nanti itu ekornya bisa kemana-mana, jadi susah bantuinnya gitu. Jadi lebih ke teknis ya. Dan satu lagi, untuk itu aja sih. Dan biasanya karena babi ini kan sifatnya juga seneng gigit-gigit ya, kadang-kadang kalau ekornya masih, itu satu teman dan yang lainnya itu kadang-kadang seneng digigiti gitu ekornya, akhirnya luka dan menimbulkan luka permanen. Itu jawabannya, oke? Terus ini saya coba jawab, ada Nyoman Wacika, menyimak Mbak, mampir ke channel. Oke, terima kasih udah nonton channel saya. Terus ada Made Suwarni. Selamat pagi Bu, bagaimana cara pemberian vaksin kolera dan mikroplasma, umur berapa? Oke, ini pemberian vaksin ya. Cara pemberian vaksinnya sama, itu disuntikan tembus otot, tembus daging, itu namanya apa ya? Itu istilah nama suntikannya adalah intramuskular, yaitu suntikan bisa di leher, bisa juga di pantat. Itu adalah suntikan yang kita suntikan tembus kulit, tembus daging dan otot gitu. Jadi bisa kalian cek di mana ya, video anak babi tahap pertama. Jadi di situ saya sempat jelasin. Dan pemberian vaksinnya itu biasanya di umur 2 minggu atau 3 minggu ke atas gitu. Kalau untuk vaksin mikroplasma, itu vaksin mikroplasma sebaiknya disuntikan pada umur babi 3 minggu sampai 4 minggu. Dan vaksin kolera ini wajib untuk semua peternak, baik itu yang punya indukan, pejantan dan juga anak. Itu kalian wajib diberikan, dan awalnya itu adalah pemberiannya kalau pada anak babi pada saat umur 3 minggu juga sama. Tetapi kalau buat kalian yang punya indukan, ini wajib kalian ulangi setiap 6 bulan sekali, dan itu secara bersamaan. Oke, jadi yang namanya vaksin itu tidak bisa diberikan sekalinya kalian memasukkan vaksin ke tubuh babi, itu harus itu harus tetap terjadwal setiap 6 bulan. 6 bulan itu untuk vaksin yang namanya kolera, setiap 6 bulan kalian harus injeksikan ulang.
Dan untuk mikroplasma ini khusus vaksin untuk kalian yang sudah punya ternak babi, khususnya penggemukan, karena ini adalah vaksin yang diperuntukkan untuk virus yang utamanya menyerang pernafasan. Jadi jika populasi dari babi penggemukan kalian itu sudah mencapai 100 ekor, 200 ekor, atau 300 ekor di dalam satu kandang, kalian disarankan untuk menggunakan vaksin mikroplasma ini untuk menghindari yang namanya infeksi pernafasan. Oke. Dan ada satu lagi ya, kita bahas ya supaya nggak kepanjangan. Ini ada Shirley Tampi. Sukses Kakak Ria, kalau suntik obat cacing apakah harus secara subkutan? Kalau harus, bagaimana cara suntik subkutan? Maaf pemula, nggak bisa suntik subkutan. Makasih Kak Ria. Oke, untuk suntikan injeksi ya pada babi itu kita hampir nggak pernah yang namanya cara penyuntikan subkutan. Kita biasanya itu hampir 80% cara suntiknya adalah intramuskular, yaitu tembus otot, tembus daging, maupun di induk ataupun pada anak babi. Nah, untuk cara nyuntiknya kamu bisa lihat di video saya yang pemberian injeksi tahap 1 pada anak babi. Jadi ada videonya, saya udah buatkan itu. Dan itu kamu bisa cek di situ. Jadi kamu bisa pemberiannya bisa di leher sini dan juga bisa melalui pantat itu. Dan satu lagi untuk Gusti Nyomanoka. Untuk induk babi yang sulit birahi, apakah bisa disuntik Introvit E atau Ovalume bersamaan, atau bagaimana pemberian suntikannya? Oke. Jadi untuk Gusti Nyoman, untuk babi yang sulit birahi, kamu pilih aja salah satu. Kamu mau pakai Introvit vitamin E atau Ovalume, itu udah sama-sama. Ovalume itu lebih ke hormon ya, penyuntikan penambahan hormon, tapi kalau saya sih sarankan dipakai Introvit E aja, karena gak bagus juga, karena kita nggak tahu ya itu hormonnya itu dia udah seimbang atau tidak. Salah-salah nanti kita menambahkan suntikan hormon, nanti malah gak bagus jatuhnya. Kalau memang saya saran sih boleh disuntikan salah satu aja, jangan kedua-duanya. Itu disuntik Introvit E dan bersama biasanya kalau untuk peternak biasa, karena tidak punya pejantan juga atau apa, kadang-kadang kalian bukannya babinya nggak birahi, tapi itu biasanya kalian kelewatan masa birahinya, karena untuk mengecek babi birahi itu kita benar-benar harus intens setiap hari pada saat babi itu memasuki masa birahi atau fase birahi. Karena pada fase birahi induk babi itu biasanya ada 5 hari, dan pada saat 5 hari itu kamu harus cek setiap hari biasanya. Nah, biasanya di hari kedua atau hari ketiga, atau kadang-kadang beberapa ada babi di hari keempat, itu dia baru akan mau dikawinkan. Jika memang belum waktunya, nanti kalian pegang babinya itu, babinya masih lari-lari gitu loh. Jadi kalian memang harus cek setiap saat pada saat memang dia fasenya itu fase birahi gitu. Oke, sekian pembahasan video kita kali ini ya, untuk menjawab komentar-komentar kalian. And jangan lupa kalian pencet dulu tombol subscribe-nya, nanti ketinggalan jawab pertanyaannya saya udah jawab, kalian malah nggak nyimak ya kan, jadi ketinggalan loh. Oke. Selamat menikmati ya video saya selanjutnya, dan sampai ketemu di video saya berikutnya, dan semoga informasi ini berguna buat kalian. Oke, thank you. Salam peternak dari Bali. Bye bye.